kesenian bandengan ini, Bandengan Gorontalo ini? Ya supaya tidak punah, tiap tahun harus diadakan kayak pawai gini. Kita sangat mencintai supaya tidak menjadi milik negara lain atau diakui oleh negara lain. Jadi kita mencintai kesenian Indonesia asli. Filosofi di kesenian bandengan itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan pencak silat. Maksudnya kesenian bandengan itu bagian dari pencak silat. Jadi pendekar-pendekar zaman dulu itu ketika memberi pelajaran kepada muridnya itu melalui media hiburan seperti tarian bandeng yang tadi bisa kita lihat. Di seni tradisi bandengan itu sangat erat dengan hubungannya dengan bangsa leluhur sesepuh zaman dulu. Ketika banteng keluar main di bentuk arak-arakan ataupun di satu kalangan atau satu tempat untuk berhenti aja, itu tadi kita lihat bisa trans ya. Nah, trans tadi itu hubungannya dengan leluhur. Ketika orang yang masuk ke kepala banteng, badan banteng tadi itu ketika sudah trans, nah itu biasanya si leluhur memberi wejangan, memberi weling, memberi peringatan kepada manusia tentang misalkan alam, mungkin ada wabah penyakit atau bencana alam dan sebagainya. Itu wejangan-wejangan yang memang harus dituruti oleh masyarakat desa sekitar yang ada kesenian bandengan. Cerita-cerita para pendekar sepuh yang masih hidup, kalau ada macan, ada kerah, itu sebenarnya alat propaganda perang zaman dulu. Ketika seorang pendekar mempengaruhi masyarakat sekitar daerah itu, misalkan ketika pendekar membuat sebuah acara pencak silatan bandengan, itu sebenarnya hanya untuk menarik rakyat dulu supaya ikut bergabung untuk belajar bela diri, sebenarnya untuk melawan penjajah. Kalau di situ ada macan, di situ ada monyet, itu sebenarnya si banteng itu adalah simbolnya rakyat, si macan itu adalah maksudnya penjajah, dan ada kerah di situ. Itu kalau bahasa Indonesia sekarang itu seperti provokator. Dia selalu mempengaruhi untuk macan dan banteng itu supaya berkelahi terus. Ya, kalau kepala banteng itu biasanya dibuat dari kayu dadap cangkring. Nah, ciri dadap cangkring itu pertama kuat dan ringan. Kalau tanduk itu bisa dari tanduk banteng. Berarti kalau tanduk banteng itu namanya yang dipanggil itu handoko. Kalau bahasa Jawa dulu bangsa handoko. Kalau dari tanduk kerbau itu biasanya yang datang juga kerbau, yang kalau bahasa Jawanya maeso. Juga ada sapi biasa, tapi ketika main hampir sama, cuman tanduknya itu memang kalau kita mencari tanduk banteng yang asli sulit, kita bisa cari tanduknya kerbau atau tanduknya sapi, biasanya itu. Di seni tradisi bandengan, kalau bandengnya sendiri itu memang suka hujan memang. Ketika orang main bandengan itu memang sering sekali turun hujan. Ya itu tadi, banteng suka hujan, suka air maksudnya.
Kalau tadi misalkan ada banteng yang masuk ke air, ya memang seperti itu memang banteng itu. Di suku Tengger sendiri, ini bicara tentang satu daerah ya. Ketika banteng main di sebuah daerah atau di sebuah persawahan, itu si pendekar atau si pawang banteng tadi tujuannya kebanyakan minta hujan. Jadi banteng dimainkan di persawahan, akhirnya dengan mantra-mantra tertentu dia mohon kepada Tuhan, diturunkanlah hujan. Orang-orang Tengger misalkan itu percaya kalau Tengger yang dimasuki manusia tadi sebetulnya banteng beneran, karena yang masuk di manusia tadi itu adalah banteng beneran. Nah, banteng menginjak tanah jadi gembur, banteng mengeluarkan kotoran ke tanah menjadikan subur. Itu kepercayaan orang-orang Tengger. Di bandengan itu sebetulnya kan kalau tadi ada menu-menunya tadi itu namanya sandingan. Kalau di sandingan bandengan itu biasanya sangat sederhana. Kalau ada yang makan ayam tadi itu bukan dari kesenian bandengan, itu adanya di seni kuda lumping. Kalau di seni tradisi bandengan itu biasanya memang makan rumput. Kalau di bandengannya itu biasanya orang-orang yang masuk ke kepala banteng itu memang beberapa ada yang memang punya garis keturunan bisa teran ya. Nah, biasanya orang yang bisa teran itu yang masuk ke kepala banteng. Terus yang mengendalikan itu biasanya juga orang-orang yang juga masuk main di kepala banteng, di badan banteng. Jadi itu gantian, Mas. Gantian. Kalau si pendekar itu fungsinya sebagai pawang, orang yang mengendalikan banteng ketika main di satu kalangan atau di arak-arakan. Semua itu tanggung jawabnya pendekar. Kalau ada yang trans itu yang memulangkan pendekar. Jadi punya fungsi masing-masing. Ya, sebagian besar kultur masyarakatnya memang kebanyakan beragama, misalkan di Batu beragama Islam, pelakunya orang-orang Islam. Kalau di Tengger itu pelakunya orang-orang Hindu. Jadi mantra doa yang dia pakai itu sesuai dengan keyakinan masing-masing.